Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, gimana sebaliknya Pak Ece? Alhamdulillah Bu sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena hari ini Ibu berkenan untuk saya observasi ya Bu. Ya, Tapi sebelum melaksanakan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. iya, mangga. Pertanyaan yang pertama Ibu, untuk materi pelajaran yang akan disampaikan hari ini, apa Ibu? Eee, ter Kebetulan untuk hari ini di kelas 9 terkait dengan, pengambilan keputusan memilih sekolah lanjutan. Oke. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Ibu? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa dapat mengambil keputusan terkait sekolah lanjutan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan, apakah ada manfaatnya untuk murid atau untuk Ibu sendiri? Ya, tentunya untuk murid, siswa dapat mengambil keputusan, sekolah lanjutan mana yang cocok untuk, dirinya sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Kemudian untuk saya pribadi itu membantu sekali jika siswa sudah bisa mengambil keputusan, memiliki kompetensi tersebut, maka itu mempermudah pekerjaan saya selanjutnya. Karena memang untuk, kelas 9 ini, terkait dengan peminatan ada pengambilan keputusan terkait dengan sekolah lanjutan. Jadi siswa sendirilah yang sudah mengambil keputusan. Jadi nggak bingung-bingung lagi dan itu sudah pasti tentunya. Ya. Baik Ibu, nah untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, tentunya ada area pengembangan yang hendak Ibu capai. Kira-kira Bu, untuk area pengembangannya apa ya Bu, supaya anak-anak tersebut mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Iya, area pengembangannya lebih ke, analisa data ya, analisa data diri, supaya anak-anak bisa mengambil keputusan secara mandiri gitu. Oke. Nah untuk sebagai langkah tindak lanjut Bu ya, apakah ada strategi yang dipersiapkan untuk, mengembangkan area yang hendak dicapai? Ya. Untuk mengembangkan area yang ingin dicapai, yaitu analisa data diri, maka siswa harus, mengidentifikasi data dirinya, terkait dengan mulai dari cita-cita, sampai dengan kemudian juga, eee, informasi-informasi sekolah lanjutan, kemudian bakat minatnya, dan nanti kemudian siswa diajak untuk menganalisa kira-kira sekolah mana nih yang cocok dengan tadi minat, bakat, dan kemampuan dirinya. Oke, Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran, tentunya Ibu kan sudah merencanakan pembelajaran tersebut, Bu, ya. Iya, Mulai dari merencanakan tujuan, kemudian tadi Ibu juga sudah menyampaikan area pengembangan yang hendak dicapai, kemudian Ibu juga sudah menentukan strategi-strategi supaya anak atau murid tersebut mencapai tujuan yang Ibu iya. inginkan. Nah, kira-kira dari 1 sampai 5 perencanaan yang sudah Ibu buat, Ibu menilainya berapa, Bu? Kalau saya, eee, menilai, kira-kira keberhasilan yang akan saya capai dalam, pembelajaran kali ini, itu kurang lebih 70%. 70%. Iya. Kenapa 70%? Karena, yang saya lihat dari pengalaman antar kelas gitu ya, 30%-nya ini lebih ke, kesalahan-kesalahan mungkin siswa dalam analisa, namanya juga, pembelajar Ya. ya, belajar gitu, itu bisa dimaklumi. Jadi saya yakin 70% saya bisa, mengembangkan, kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Ya. Kalau saya perhatikan Bu ya, mulai dari tujuan, kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai, kemudian strategi yang Ibu persiapkan, itu sangat menarik. Saya juga sudah tidak sabar ingin observasi ke kelas ya Bu, ingin melihat langsung bagaimana Ibu mengajar dan menerapkan area pengembangan serta strategi-strategi yang sudah Ibu persiapkan gitu. Iya. Kira-kira Bu, apakah ada seseorang yang sudah membantu Ibu untuk merencanakan atau mempersiapkan pembelajaran untuk hari ini? Iya.
Untuk, seseorang yang membantu, kalau untuk dari siswanya sendiri, biasanya saya lebih mengoptimalkan seperti KM dan siswa-siswa yang sudah memang punya potensi, lebih gitu kan dibandingkan dengan teman-temannya atau kemampuan lebih di teman-temannya. Kemudian kalau misalnya dari guru sendiri, ini kami lebih ke banyak dikombel ya gitu, dikombel terkait dengan, pengembangan kemampuan siswa. Ya, Nah, kombel kami, yaitu kombel BK tentunya terdiri dari Bu Rizka, saya sendiri, dan, Bu Depi. Jadi kita saling sharing untuk melaksanakan pembelajaran di situ, oke. gitu. Apakah ada support atau, saran yang membangun dari kepala sekolah Ibu, atau dari guru yang lain? Ya, kalau dari kepala sekolah tentunya sangat mendukung ya, program peminatan ini karena memang ini sangat diperlukan bagi siswa-siswa khususnya kelas 9 yang akan melanjutkan sekolah, insya Allah setelah lulus dari SMP gitu kan, sehingga nanti, ada rekomendasi yang, pas untuk siswa maupun orang tua siswa. Untuk dukungan dari guru-guru yang lain juga sama, karena memang ini program, sebetulnya program rutin gitu ya, yang memang harus penuhi oleh sekolah. Jadi ini adalah merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk, meningkatkan, lulusan SMP Katapang supaya, bisa masuk sekolah SMA atau SMK negeri, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik, Bu, sangat menarik sekali, Bu, ya. Mudah-mudahan tujuan yang ingin Ibu capai, terlaksana, tereksekusi, dan kegiatan pembelajaran tentunya berpihak pada murid dan menyenangkan, dan anak-anak tentunya, antusias dengan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Iya. Terima kasih, Bu, untuk, praobservasinya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajarannya lancar. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ecep, Ya, ya. sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah banyak yang sudah dicukur ya. Ya, ada yang, sesuai, ada yang sebetulnya sekolah itu nggak minta botak ya, tapi yang sudah botak, ya berarti nggak apa-apa udah ngirit sampo gitu ya, biaya sampo, biaya dicukur lagi kan, gitu kan agak dari botak kan agak lama ya, gitu. Tapi, untuk yang lainnya nanti kalau yang belum dicukur, nggak usah yang sampai botak gitu. Coba berdiri siapa? Iya, kamu nggak usah lihat ke belakang, emang siapa lagi yang di belakang? Nah cukup, seperti itu, ya. Ya, oke. Ini udah bagus, ini, pendek gitu kan, tapi mendekati botak, ya. Udah nggak apa-apa. Nah sisanya yang lain yang belum dicukur, tadi kayak gitu juga cukup, ya. Di sini mau kayak Karim Benzema, ya, atau siapa yang depan? Ya, boleh, tapi, kalaupun misalkan nggak mau udah itu mah botak, itu nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Ya, hari ini kita akan lanjutin pembahasan yang kemarin, yang mana kita sebetulnya bertujuan untuk agar kalian dapat mengambil keputusan, berdasarkan minat dan bakat. Keputusan apa? Keputusan mengambil sekolah lanjutan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Nah, udah disiapin 2 orang per pokoknya sekarang siapin 2 orang per baris untuk presentasi ke depan menyampaikan yang satu orang tentang cita-cita sampai kelebihan dan kelemahan. Yang satu orang lagi tentang sekolah lanjutan. Ya, sok ke depan. 2 orang, 2 orang. Kan kemarin udah dibilangin sama Ibu. Ayo, jangan pura-pura lupa. Jangan lupa ingatan tiba-tiba. Sok. 2 orang, 2 orang. Kan udah ya kemarin. Cita-cita. Sok. Ayo. Sekolah lanjutan udah dicari kan? Belum.
Iya, SMA, SMK. Udah kan? Hei, baru SMK doang. Ada di HP jawabannya. Oh, itu. Rifki, sama ibu kan kemarin disuruh. Ibu kan nggak masuk 2 minggu tuh. Udah disuruh kan? Udah di-share. Nah, atau dikerjakan. Ayo. Ayo. Kan ibu udah ini, udah nge-share tugasnya. Kalian suruh nyari. Oke. Siapa yang sudah? Yang tentang SMA atau SMK salah satu aja. Sakila udah. Sok Sakila ke depan. Sebagai perwakilan temennya. Biar kita lihat. Nah, tugas kalian adalah ya menganalisa, melihat kira-kira ini Sakila dengan cita-cita dan pernak-perniknya sampai kelebihan kelemahan dan sekolah lanjutan yang dia bacakan, dia cocoknya kemana? SMA kah? SMK kah? Paham? Ya. Sok Sakila maju ke depan. Ibu yang SMA-nya kan belum. Kan kelompok 2 T kebagiannya SMK kesehatan. Ya, SMK kesehatan aja sok. Satu orang berarti satu orang yang lagi yang bacanya merah. Sok. Yang tentang SMK kesehatan. Yang SMK kesehatan. Sok enggak apa-apa. Satu lagi yang ininya Bu yang ya. Sok. Enggak apa-apa tinggal dibacain. Sok. Coba yang lainnya perhatikan, kemudian nanti kalian coba analisa kira-kira Sakila cocoknya kemana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dibacain. Mana lagi? Tinggal yang Pelajaran untuk masuk akpol harus menguasai pengetahuan umum, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Kejuaraan Sakila ada juara 3 lomba fashion show, juara 2 lomba mewarnai, juara 3 voli antar klub se-Jawa Barat, juara 2 voli antar klub se-Jawa Barat, juara 3 voli antar klub nasional, juara 2 voli antar klub Kabupaten Bandung Barat, juara 3 voli antar klub se-Jabar, juara 3 voli O2SN Kabupaten Bandung, juara 2 voli antar klub Kejurda, juara 3 voli O2SN Kabupaten Bandung, juara 2 voli Kejurda Kabupaten Bandung, juara 3 voli antar sekolah. Pelajaran yang dikuasai Sakila ada PJOK, IPA, sama bahasa Inggris. Kelebihan Sakila dapat menghafal dengan cepat, kelemahannya dihitung menghitung. SMK jurusan kesehatan adalah jurusan yang memberikan siswa pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kesehatan. Program keahliannya yaitu keperawatan, asisten keperawatan, farmasi klinis dan komunitas, teknologi laboratorium, medik, dan layanan kesehatan. PPDB-nya pemeriksaan kesehatan, ijazah atau surat kelulusan, akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, buku rapot, dan surat tanggung jawab mutlak orang tua. Udah begitu dong. Iya. Sok.
Sekarang tinggal dipikirkan, tadi udah disimak ya, udah disimak. Tadi mulai dari cita-citanya sampai kelebihan kelemahan dan tadi ada tentang SMK kesehatan. Kira-kira untuk cita-citanya Sakila cocok enggak ke SMK kesehatan? Atau kalian punya rekomendasi yang lain terkait dengan cita-cita Sakila? Ya, untuk Sakila dan Mera kita tepuk tangan, kita aplaus dulu. Ya, silakan duduk. Nah, oke. Ada yang mau menjawab? Ada yang coba menjawab? Ada yang coba menjawab? Sakila cocoknya kemana? Raika? Kongoy wae. Coba. Ya. Sakila cocoknya kemana? Ayo. Apa sih Taruna Bakti? Oh, masuk ke Taruna Nusantara, Bu. Sakila. Kenapa bisa menyimpulkan Taruna Nusantara? Karena cocok, terus Sakilanya juga mau. Oh, Sakilanya mau masuk ke SMA. Ya. Kamu pernah dengar kalau Sakila mau ke SMA Taruna Nusantara? Iya, pernah, Bu. Oh, pernah dengar. Ya. Dan menurut kamu itu cocok? Iya, cocok sekali. Cocok dengan cita-citanya? Iya. Kan jadi akpol. Oke. Tepuk tangan buat Raika. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ada lagi yang mau menganalisa? Kira-kira Sakila cocok ke mana? Merah, boleh. Sok. Sebagai teman sebangkunya, menurut Merah, sebelum Ibu nanya langsung ke Sakila. Sok, menurut Merah gimana cocok? Menurut aku ya cocoknya ke Taruna Nusantara. Tapi kalau misalkan emang gak keterima ke Taruna Nusantara bisa ke SMA ngambilnya jurusan IPA. Menurut Meira, katanya Sakila memang cocok ke Taruna Nusantara. Kalaupun nggak ke Taruna Nusantara, bisa ke SMA yang lain. Jadi intinya SMA. Ya, untuk Sakila. Oke, tepuk tangan buat Meira. Nah, sekarang udah ada 2 orang yang mewakili dari temennya. Menurut Sakila, ini mah, ya. Sakila lebih cocok kemana? Kalau akunya pribadi emang mau masuk SMA Taruna Nusantara. Kalau enggak Nusantara tuh pilihan 2-nya ke Taruna Bayangkara yang di Banyuwangi. Terus yang terakhirnya SMA 11 Bandung. Oke, kenapa memilih sekolah-sekolah itu? Karena emang nggak tahu ya, pengen banget ya masuk Taruna Nusantara. Soalnya lulusan Taruna Nusantara kebanyakan masuknya ke Akpol atau Akmil terus sama perguruan tinggi. Oke, dan satu lagi pertanyaan dari Ibu. Apakah menurut Sakila sudah mampu untuk masuk ke sekolah-sekolah tersebut? Kalau untuk ke Taruna Nusantara lumayan susah ya saingannya. Kalau untuk Bayangkara masih bisa. Oke, tapi siap dengan segala konsekuensinya, Ya. dengan segala resikonya? Ya, Siap? siap. Oh iya, siap. Kalau gitu kita dukung Sakila untuk memasuki sekolah lanjutan sesuai dengan pilihannya. Boleh tepuk tangan buat Sakila? Ya. Oke, berarti udah jelas ya buat Sakila bahwa Sakila akan melanjutkan ke SMA Taruna Nusantara dengan cita-citanya tadi ingin menjadi seorang polisi. Dia akan masuk ke Akpol selanjutnya. Ya. Oke, ada lagi selain Sakila dan Mera yang maju ke depan presentasi? Raika mau? Aduh, iya. Iya. Ya, sama Ripki. Mau terserah, mau sama siapa Raika? Gak apa-apa, seadanya dulu aja. Hasil pekerjaan kamu. Sambil kan nanti teman-teman kamu mendengar. Ya. Stop. Nih. Itu kan mana yang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Rifki mau ngejelasin cita-cita Raika. Jadi cita-cita Raika mau jadi atlet, menjadi pemain sepak bola atau atlet. Alasan Raika ingin jadi pemain sepak bola atau atlet karena
keinginan Raika sendiri ya, pengen ngebanggain kedua orang tuanya. Menurut menurut saya skill atau kemampuan yang harus dimiliki Raika itu kemampuan dasar ataupun yang tingginya dan mempunyai mental yang kuat. Tulis mata pelajaran yang harus dikuasai terkait cita-cita Raika adalah olahraga, seni, dan MTK bahasa. MTK dan bahasa. Prestasi yang pernah diraih Raika adalah mendapat gelar tim terbaik, juara 3 Aljabar 2008, juara 3 Pos B, 4 seleksi timnas, best player futsal, juara 1 desa, juara 1 RT, juara 1 Liga Ramadan. Tiga mata pelajaran dengan nilai tertinggi. Ya. Tuliskan kelebihan dari dan kelemahan Raika terkait pelajaran adalah mudah lupa saat belajar, gampang tidak fokus, Bu. Kelebihannya kalau teman ngajak ngobrol kelebih Ayo Ki. kelebihannya Mau mendengarkan gitu. enjoy ke teman, kelebihannya mudah paham kadang-kadang. Ya. SMK Teknologi dan Rekayasa. SMK Teknologi dan Rekayasa adalah sekolah menengah kejuruan SMK yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan teknologi dan rekayasa. Rekayasa teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk merancang, membangun, dan memelihara sistem atau produk. Contohnya program keahlian, teknik elektronika, teknik tekstil, teknik mesin, teknik kimia, sama teknik properti. Ya. Udah, Bu? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu buat Rifki dan Raika. Ya. Ya. Boleh duduk. Ya. Sekarang seperti tadi, menurut kalian, Raika itu layaknya masuk sekolah lanjutan mana? SMA atau SMK? Sakila. Menurut Sakila apa? Kalau menurut aku Raika cocoknya masuk SMA olahraga kayak SMA Ragunan Jakarta, PPOP kayak gitu. Soalnya lebih ngedukung ya atlet gitu untuk lomba-lomba. Iya. Boleh tepuk tangan buat Sakila. Menurut Sakila, Raika itu cocoknya masuk SMA, khususnya SMA atlet. SMA itu jarang ya, tapi salah satunya ada di Jakarta yaitu SMA Ragunan. Ya, awas, Ragunan bukan berarti kebun binatang ya. Awas, beda gitu kan? Bukan. Ini sekolah SMA atlet, khusus atlet. Ada atlet poli di situ, bermacam-macam atlet di situ. Ya, ini menurut Sakila. Ada pendapat yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Yang punya pendapat yang lain? Barisan ini belum bersuara? Belum bersuara? Ayo, siapa yang mau bersuara barisan ini? Mau? Boleh. Salma? Salma kan? Iya, sok Salma. Menurut Salma, tadi Raika cocoknya kemana? Ayo. Sok. Menurut Salma, Raika cocoknya kemana? Ke SMA, Bu. Ke SMA. Ya, Alasannya apa? karena tapi ke SMA-nya tuh lebih ke itu, Bu, ke pelajaran apa ya? Kayak atlet gitu, apa ya? Kayak kata Sakila gitu. Sekolah Iya, atlet. iya, Jadi kayak yang gitu. banyak di
yang lebih banyak memberikan pelajaran-pelajaran terkait dengan olahraganya ya jadi yang lebih diminati. difokusinnya tuh itu yang sesuai bakatnya Raika yang punya. Oke, SMA atlet. Ada lagi? Tadi sama ya, berarti Salma dengan Sakila. Dari cowok. Ayo Dimas. Sok. Bersuara, Ibu pengen tahu suara emasnya Dimas, sok. Ya nggak apa-apa, sok. Mau Radit, mau Dimas, sok. Belajar berbicara, pede, sok. Pede. Sok. Ayo. Menurut Dimas, Ibu nggak nyuruh di Radit loh, Ibu menyuruhnya Dimas loh. Ayo belajar percaya diri dengan pendapatnya sendiri. Sok. Menurut Dimas, Raika ini cocoknya masuk sekolah SMA atau SMK? Itu aja dulu pertanyaannya. SMA. SMA. Kenapa menurut Dimas Raika lebih cocok ke SMA? Karena seperti tadi Sakila ngomong, Apa? Biar bisa berolahraga. Oke. Ya, pertanyaan dari Ibu. Tadi jawaban Dimas sama SMA. Ya, pertanyaan dari Ibu. Apakah kalau jadi atlet gak boleh ke SMK? Boleh. Nah, kalau gitu alasannya boleh ke SMK apa? Tadi kan udah didengarkan ya kalau ke SMA. Alasannya seperti itu. Kalau ke SMK alasannya apa? Apa Huzaifah? Sok, gak usah ragu. Sok, apa alasannya sebelum Ibu bertanya langsung ke Raika? Sok, sebelum Ibu bertanya langsung ke Raika. Alasannya apa? Sok. Ini kelemahannya pelupa, Cenah. Ya, kalau gitu Ibu langsung tanya ke Raika. Menurut Raika itu cocoknya melanjutkan kemana? Siap. Maunya mah ke itu Bu, apa? Diklat Imron. Cuman jauh sama biaya hidupnya mahal gitu Bu. Terus maunya mah aku SMA-nya di kota Semanop. Tahu kan Ibu? Terus? Semanop masuk Semanop teh biar aku teh masuk Semater gitu Bu. Jadi Semater teh sekolah buat atlet. Jadi Senin sampai Jumat teh gak sekolah, full latihan, Sabtunya sekolah. Tapi full materi Sabtunya. Oke. Dan itu orang tua sudah setuju? Sudah Udah, setuju ke situ, sudah setuju. Ya. Dan memang kamu tertarik ke situ. Berarti lebih ke SMA. Oke. Ada yang mau menyampaikan ke SMK bisa nggak? Kenapa lebih condong ke SMA para atlet? Ya. Karena kalau SMK dan SMA beda di materi pelajaran, muatan pelajaran. SMA dan SMK berbedanya di mana? Di jam belajar. SMK jauh lebih banyak jam belajarnya dibandingkan dengan SMA. Kenapa? Karena di SMK diberikan lebih materi pada praktek untuk kejuruannya. Gitu kan? Lebih pada praktek kejuruannya. Kalian tuh sebetulnya udah tahu jawabannya di dinya, sebetulnya mah cuma susah mengungkapkan dengan kata-kata. Benar nggak? Betul kan? Gitu kan? Dan nggak pede, gitu kan? Takut salah. Padahal saha yang akan menyalahkan kalian kalau berpendapat, tidak ada yang ayo pendapat semuanya juga betul, gitu ya, namanya pendapat semuanya betul, tinggal kalau memang ada sedikit bengkok-bengkok tinggal diluruskan, gitu ya, dengan teori-teori yang ada. Oke, nah kenapa SMA tadi banyak dipilih untuk atlet? Karena atlet itu tentunya banyak butuh waktu untuk latihan, sehingga SMA sangat cocok untuk atlet. Kebayang kalau SMK can diajar jang keterampilan kejuruana, can diajar jang materi umumnya, belum untuk latihan. Betapa 24 jam ini sangat kurang. Gitu ya. Tapi kalau yang SMA minimal dia bisa bagi waktu hanya untuk
belajar di sekolah dan latihan. Gitu. Itu bedanya. Ya. Dan kalau lebih fokus lagi tadi seperti yang disampaikan oleh Raika dan Sakila, atlet-atlet itu lebih bagusnya lagi kalau khusus masuk ke sekolah lanjutan khusus atlet karena di situ memang sudah difasilitasi. Ya, bahkan untuk materi pelajaran umumnya juga sudah dikemas sedemikian rupa sehingga memberikan keleluasaan bagi para atlet untuk latihan. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, cukup. Kalau gitu ini udah ada 2 orang nih yang mewakili karena waktu kita sudah hampir 40 menit ya, gitu. Ada yang mau menyimpulkan nggak dari 2 kasus tadi teman-teman? Menurut analisa kalian? Ada yang menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Dari 2 tadi kasus itu bahwa untuk melanjutkan sekolah khususnya bagi yang punya cita-cita apa gitu kan, maka harus apa? Coba Radit. Sok Radit. Keluarkan suara emasmu. Ya. Sok. Diam bukan berarti emas kalau memang tidak terjadi apa-apa gitu kan? Ya, makanya sekarang berbicara. Sok. Gimana, Bu? Ya, kesimpulannya apa? Jika seseorang punya cita-cita tadi atlet gitu kan, ataupun tadi seperti Sakila, maka layaknya kemana? Menurut kamu, hasil analisa kamu untuk melanjutkan sekolah itu perlunya apa? Jadi kalau Sakila mau lanjutin buat jadi atlet voli ya cocoknya lebih ke SMA buat atlet sama kayak Reika tadi. Tapi kalau Sakila maunya langsung apa namanya teh buat ngejar jadi akpol, jadi dia harus masuk ke Tarnus gitu, Bu. Jadi apa ya? Buat di fisiknya juga harus benar-benar lebih apa ya? Lebih terlatih. Ya, lebih terlatih untuk persiapan di tesnya juga biar enggak apa ya? Biar enggak gugup lah itunya. Dalam tesnya Ya, gitu. jadi Biar nggak gak gagal. Ya. Ya, oke. Ada lagi mau ditambahkan oleh Radit? Enggak. Ya, ada yang mau menyimpulkan lagi selain Radit? Oke, terima kasih buat Radit. Tepuk tangan buat Radit. Ya. Siapa? Oh, Gilda mau. Sok Gilda, simpulkan. Boleh. Ya. Hah? Sila gimana? Sok, dari 2 kasus itu apa yang Gilda simpulkan? Ya kalau misalnya mau ngejar cita-cita harus sesuai sama bakat yang dipunya, terus harus apa ya? Kayak latihannya juga gak main-main, belajarnya gak main-main biar si cita-citanya tercapai gitu. Lebih serius belajar ya. Dimanapun sekolahnya, kalau tidak serius belajar tentunya tidak akan berhasil. Jadi harus serius dalam belajar, itu tambahannya dari ya. Kalau gitu Ibu mau ngerefleksi. Gimana perasaannya hari ini belajar? Senang. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang sekolah lanjutan. Oke. Kalau gitu, apa yang akan kalian lakukan? Sekolah? Belajar dengan baik. Belajar dengan baik? Ya. Supaya Bisa nujuin yang apa kita mau. Oke, bisa sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oke, tepuk tangan buat kita hari ini. Ya, semoga apa yang kita cita-citakan tercapai. Amin. Oke, kalau gitu hari ini kita cukup 2 tim aja ya. Minggu depan siapin lagi 2 orang per baris untuk maju ke depan seperti halnya tadi. Ibu hari ini memaklumi karena kalian mendadak amnesia. Ya, gitu ya. Oke, nggak apa-apa, tapi minggu depan sudah sembuh ya amnesianya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.